Oke, jadi begini situasinya. Kamu sedang mendaki gunung bersama teman-temanmu. Saat di tengah hutan, kamu tertinggal dari kelompok lalu tersesat. Apa kamu punya bekal untuk bertahan sendirian? Pecahkan teka-teki berikut, kumpulkan poin, dan lihat hasilnya di akhir video. Kamu mencari jalan keluar melalui semak belukar dan berpapasan dengan dua anak beruang. Aih, lucunya! Dan ada granola di saku bajumu. Apa yang akan kamu lakukan? Memberikannya pada si anak beruang dan bermain-main dengannya. Tetap tenang dan bergerak perlahan, namun segera menyelinap kabur. Menjauh dengan tenang, kalau aku melarikan diri secepatnya. Cepat, waktumu cuma 7 detik untuk memutuskan. Menjauh dari situ dengan tenang dan perlahan. Kalau kamu melihat anak beruang, induk beruang kemungkinan ada di dekatnya. Kalau lari, kamu akan menarik perhatiannya, dan sang induk akan melindungi anak-anaknya walau kamu tak berniat jahat. Kamu meninggalkan si anak beruang tapi mendengar suara ranting patah di belakangmu. Saat kamu membalikan badan, si induk beruang sedang berdiri dan meraung layaknya seekor grizzly. Apa langkahmu selanjutnya? Hewan ini tidak gesit, aku bisa lari lebih cepat. Memanjat pohon terdekat dan menunggu hingga si beruang pergi. Berbaring dalam posisi meringkuk di tanah dan tidak bergerak. 7 detik, ayo cepat! Berbaring, meringkuk untuk melindungi tubuhmu, dan jangan bergerak jika itu beruang grizzly. Semoga hewan ini tahu kalau kamu bukan ancaman, lalu pergi. Tapi jangan langsung berdiri. Beruang akan mengawasi cukup lama untuk memastikan kamu tak hidup. Di saat inilah kamu bisa bangun dan ganti celanamu ya. Leganya, si beruang sudah pergi. Kamu terus masuk ke dalam hutan. Cuaca semakin panas dan kamu haus. Di hadapanmu terdapat 3 sumber air. Pohon anggur dan tanaman, danau jernih yang tenang, sungai. Sumber air mana yang akan kamu minum? Seperti pohon kaktus, kamu harus berhati-hati saat mengambil air dari pohon anggur dan tanaman. Banyak yang beracun. Hindari juga air tenang karena bisa saja kotor. Yang teraman, air sungai. Hari semakin gelap dan dingin. Saatnya membuat api unggun. Kamu sudah mengumpulkan dahan kering, akar belukar, dan kulit kayu. Bagaimana caramu membuat api? Tumpuk semuanya, siram dengan bensin, dan nyalakan api. Bentuk segitiga kecil dari dahan, taruh kulit pohon di tengahnya, dan nyalakan api. Kenapa repot-repot? Bakar saja semak terdekat. Jangan pernah menyalakan api unggun dengan bensin. Gas bensin akan membakar kayu terlalu cepat dan asapnya tidak baik dihirup. Jangan bakar tanaman di dekatmu juga karena bisa saja terlalu basah dan apinya bisa menjalar kemana-mana. Gunakan metode segitiga agar nyala apinya awet dan tetap aman. Api unggun sudah menyala. Setelah 15 menit mencari-cari, akhirnya kamu mendapat makanan. Tetapi tidak semuanya aman dikonsumsi. Makanan apa yang kamu pilih untuk makan malam? Beri matang berwarna ungu dan merah. Terlihat lezat. Batang pohon pinus. Wah, tak begitu menggiurkan. Jamur putih. 7 detikmu dimulai dari sekarang. Jangan makan beri atau jamur kalau kamu tak yakin dengan jenisnya. Jadi, ya pilihan terbaiknya batang pinus, tapi jangan lupa memasaknya di atas api unggun. Malam sudah pekat, saatnya tidur. Tiba-tiba saja terdengar seseorang memanggilmu. Kamu sangat kaget sehingga kabur dari tempat itu. Ada 3 jalan di depanmu. Jalan pertama tertutup arang panas. Di jalan kedua tersebar paku berkarat. Lalu pecahan kaca berserakan di jalan ketiga. Mana yang kamu pilih? Iya, aku tahu kok kita sedang berhayal, tapi ayolah tetap mainkan teka-teki ini. Kamu bisa memenangkan banyak poin loh.
Ambillah jalan dengan arang panas. Kalau kamu lari, kakimu tak menapak di atasnya terlalu lama. Jalan itu membawamu keluar dari hutan. Akhirnya, kamu berdiri di depan kastel terbengkalai. Nah kan, kini benar-benar penuh dengan fantasi. Kamu pun bergegas masuk. Meski kastel itu tidak dialiri listrik, kamu masih bisa melihat 3 kamar di depanmu. Kamar pertama dipenuhi ular dan laba-laba berbisa. Di kamar kedua, terdapat lubang menganga yang lantainya dipenuhi tombak. Di kamar ketiga, kabel-kabel terkelupas banyak bergelantungan. Hanya 1 kamar yang akan menyelamatkanmu. Jadi, mana yang kamu pilih? Waktumu cuma 7 detik untuk memutuskan. Pilih kamar ketiga. Ingat, kastel itu tidak dialiri listrik. Kabel-kabel itu tak akan menyetrumu. Kamu berhasil keluar dari kastel aneh itu dan melihat 3 hewan hibrida di depanmu. Hewan pertama berkepala badak dan berbadan lebah. Hewan kedua berbadan buaya dan berkepala kungkang. Hewan ketiga berbadan pemakan semut dan berkepala babi liar. Kamu tak bisa kabur dan harus melawan salah satu hewan itu. Jadi, hewan mana yang bisa kamu kalahkan? Kepala babi liar masih bisa mengalahkanmu dengan taringnya, dan badan buaya bisa melibasmu dengan ekornya. Tapi, lebah yang bisa menopang kepala badak tak mungkin bertahan karena tak mendapat cukup oksigen. Lagi pula, serangga tetap kecil. Tunggu dulu. Hewan hibrida? Kamu terbangun di dekat api unggun. Aduh, cuma mimpi. Terdengar gemericik air sungai di dekat situ. Tapi kamu tak punya peta dan masih belum tahu mau kemana. Bagaimana caramu menemukan permukiman? Jalan lurus hingga kamu tiba di suatu tempat. Menelusuri sungai, melihat sisi pohon yang paling ditumbuhi lumut daun, lalu berjalan ke arahnya. Utara. 7 detikmu dimulai. Tik-tok. Pilihan terbaiknya menelusuri sungai, karena biasanya ada rumah penduduk. Berjalan lurus tak akan membawamu kemana-mana, atau bahkan cuma akan membuatmu berputar-putar. Dan lumut daun tak selalu tumbuh ke arah utara. Biasanya saja. Kamu tidak berkonsentrasi saat berjalan menuju hilir sungai, dan kakimu digigit ular. Kamu bisa melakukan salah satu dari 3 cara untuk menyelamatkan dirimu. Jadi, cara yang mana? Menggunakan mulut untuk mengeluarkan bisa. Mengikat kaki dengan torniket untuk mencegah bisa menyebar. Tetap tenang dan meletakkan kaki pada sebilah kayu untuk membatasi geraknya. Penglihatanmu kabur. Cepat, waktumu cuma 5 detik. Jangan lakukan trik mulut dan jangan gunakan torniket pada gigitan ular. Sebaiknya, jangan gerakan kaki yang terkena gigitan dan pastikan posisinya tetap berada di bawah jantung. Biarkan area di sekitar gigitan tetap terbuka sebelum membengkak. Untungnya, teman-temanmu datang di saat yang tepat. Mereka membawamu ke rumah sakit dan kamu diberi 2 tablet penawar racun dan 2 obat katalis agar penawar racunnya lebih ampuh. Kamu harus minum 1 penawar racun dan 1 obat katalis secara bersamaan. Lalu, minum 2 tablet sisanya setelah 12 jam. Kamu kantongi semua tablet itu di saku bajumu, dan tentu saja semuanya bercampur. Kamu tidak bisa minum 4 obat sekaligus, atau 2 katalis, maupun 2 penawar racun sekaligus. Apa yang akan kamu lakukan? Waktumu 7 detik untuk menebaknya. Tumbuk semua tabletnya, campur bubuknya, dan bagi menjadi 2. Masing-masing bagian mengandung katalis dan penawar racun yang sama. Voila! Nah, bagaimana skormu? Kalau kamu mendapat 0 sampai 3 poin, sebaiknya tetap bersama kelompokmu saat kamu ikut kemah. Atau asah lagi pengetahuan bertahan hidupmu. Ada banyak latihannya di sisi terang loh. 4 sampai 7 poin. Lumayan! Kemampuan bertahan hidupmu cukup bisa membantumu saat situasi darurat. Tapi sebaiknya, jangan menjelajah terlalu jauh dari permukiman
Untuk berjaga-jaga saja. 8-11 poin. Alam bebas adalah rumah keduamu. Kalau tersesat, aku ingin bersamamu saja. Wah, ya jelaslah. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.